Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Kembali lagi di channel Agung Repajori. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview buku. Tentunya buku ini mungkin sangat berguna bagi teman-teman sekalian, terkhusus bagi kalian yang fokus studinya di bidang politik dan ilmu politik dan pemerintahan tentunya. Dan juga tentang ilmu pertahanan. Sebab buku ini adalah kalau mau dibilang mungkin buku ini salah satu buku kesukaan para diktator ulung dunia. Bisa dikatakan begitu. Kenapa? Sebab dalam buku ini mengulas tentang bagaimana seorang diktator itu mempertahankan kekuasaan dia. Pasti teman-teman sudah menebak-nebak atau mungkin sudah tahu buku yang akan saya ulas ini buku apa. Ya, jadi tentu saja buku ini adalah buku The Prince karya Niccolo Machiavelli. The Prince ini atau dalam bahasa Latinnya atau dalam tulisan Italianya itu berjudul Il Principe atau sang penguasa, atau bisa juga dikatakan sang pangeran dalam literatur bahasa Inggrisnya judulnya The Prince atau sang pangeran. Tebalnya 220 halaman. Di Indonesia sendiri itu mungkin sudah jarang kita temukan cetakan kasarnya, tapi coba teman-teman cari yang diterbitkan oleh Skomata, penerbit Skomata. Jadi buku Il Principe ini atau The Prince ini yang dikarang oleh Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini dia merupakan seorang politikus ulung dan juga diplomat Italia. Dia juga seorang filsuf tentunya. Jadi sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik pada zamannya waktu itu. Jadi Il Principe ini atau The Prince ini juga mungkin tulisan ini yang menginspirasi Napoleon Bonaparte, kemudian Hitler untuk menjadi diktator ulung dunia. Sebab memang Niccolo Machiavelli ini duluan lahir ketimbang Napoleon Bonaparte dan Hitler tadi. Kita kembali ke siapa Niccolo Machiavelli tadi. Saya sudah mengatakan bahwa dia ini adalah seorang diplomat asal Italia dan juga politikus, juga seorang filsuf, di mana buku karangannya ini tidak hanya dia karang berdasarkan pengetahuan dia, tapi berdasarkan pengalaman dia selama menjadi diplomat di Italia waktu itu. Kemudian apa sih yang dibahas dalam buku ini? Baik, jadi dalam buku ini itu membahas tentang risalah politik atau pandangan-pandangan Machiavelli mengenai kepemimpinan, yang dimana bagaimana cara mempertahankan kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu dicintai oleh masyarakatnya, atau bagaimana menjadi seorang diktator. Dalam buku ini ada satu pernyataan dari Machiavelli itu yang sangat populer. Saya akan bacakan. Di sini dia katakan bahwa seorang penguasa yang bijaksana harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang dia sendiri kuasai dan bukan berdasarkan apa yang orang lain kuasai. Dia harus berusaha agar dia tidak dibenci. Yang terbaik adalah ditakuti dan dicintai. Namun demikian, bila seseorang tidak dapat dua-duanya, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kemudian dalam buku ini juga Niccolo Machiavelli itu mengatakan bahwa manusia tidak segan-segan membela dia yang mereka takuti daripada mereka cintai, karena rasa cinta diikat dengan rantai kewajiban. Karena manusia pada dasarnya egois, maka pada saat mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, rantai tersebut akan putus. Namun rasa takut dipertahankan oleh hukuman-hukuman yang menakutkan yang tidak pernah gagal. Artinya apa? Bahwa kembali ke tabiat dasar manusia tadi, yang mana manusia itu tamak, rakus, dan mungkin egois. Ketika dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa saja mengkhianati kita sebagai pemimpin dia. Sehingga Machiavelli mengatakan dalam buku ini diperlukan suatu rasa takut
yang dimiliki oleh masyarakat itu untuk dia tetap bisa menaati kita begitu. Artinya walaupun dia sudah tidak punya kepentingan dengan kita atau dengan pemimpinnya, ketika dia takut, dia tidak akan melakukan atau mengkhianati pemimpinnya itu. Jadi memang buku The Prince ini memang sangat menginspirasi banyak diktator ulung dunia. Dalam The Prince ini, Machiavelli memaparkan tentang macam-macam pemerintahan dan cara mendirikannya. Lalu membahas tentang monarki dan beberapa contoh kerajaan dengan raja yang berkuasa. Selain itu, Machiavelli juga menganjurkan untuk mengutamakan menggunakan pasukan sendiri, ketimbang menggunakan pasukan bayaran ketika perang. Dan istilah wajib militer adalah wacana yang dicetuskan oleh Machiavelli. Di sini mungkin teman-teman beberapa tahun yang lalu itu mengikuti berita nasional di mana pemerintah itu mewacanakan wajib militer ya, atau pembentukan yang namanya kader bela negara, di mana kader bela negara ini sebenarnya konsep awalnya itu adalah konsep yang dicetuskan oleh Machiavelli. Dia menyebutnya dengan wajib militer. Machiavelli terinspirasi dari pengalaman dia ketika menjadi diplomat di Italia tadi, di mana ketika suatu negara menggunakan pasukan bayaran untuk sebagai pasukan pertahanan negaranya atau dalam berperang, pasukan bayaran itu bisa saja melakukan pengkhianatan terhadap negara yang membayar dia. Sehingga lebih amannya adalah menggunakan rakyat sendiri sebagai pasukan untuk negara itu. Dengan konsep apa? Dengan konsep wajib militer tadi. Ini merupakan konsep total war. Kalau di Indonesia, sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya sistem pertahanan rakyat semesta ini semua lini atau semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia wajib membela NKRI ini. Itu secara singkat apa yang ada dalam buku The Prince tadi. Dan buku ini e-booknya sudah banyak kok di internet. Teman-teman bisa searching. Saya lampirkan juga di kolom komentar. Silakan klik link yang ada. Itu salah satu e-book dari The Prince ini. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.